tema kita pada malam hari ini yaitu daily life, yaitu seputar dengan wudhu. Ini saya juga jadi mulai bertanya-tanya saja ini wudhu saya selama ini benar nggak ya? Udah pokoknya udah sempurna nggak ya gitu. Kadang-kadang makanya nih, jangan itu kuncinya apa? Jangan tergesa-gesa. tapi Gitu. kalau lagi MC nih, Ustad kan udah styling rambut kan, udah sholat. Rambut udah dilempeng-lempengin, alis udah dilempeng-lempengin. Aduh, Ustad, karena suka kiri-kirinya doang nih yang itu ya. Tadi kan harusnya Karena ini udah dipasang nih digini-giniin ya. Akhirnya apa? Ngambil madhab satu rambut aja. Set. atau nggak pikirnya doang, Ustad gitu. Aduh. Masa kita kan gini-gini, kalau saya sih kenapa memilih yang seperti itu? Ya mudah-mudahan kan dengan pekerjaan begitu Allah menghargai lebih gitu. Betul. Kenapa? Karena kan lebih tuh rambut jadi acak-acakan deh. Gitu. Jadi kalau acak-acakannya alhamdulillah gitu. Betul ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ini silahkan langsung di live chatnya seputaran hari ini. Nah, ini nih ada lagi yang bertanya, Ustaz. Langsung aja, Ustaz, boleh? Ya boleh sok. Ini assalamualaikum warahmatullahi Ustadz Imam. Ini ada dari Hira Zero ya. Ustadz, kalau pakai skincare setelah wudhu boleh nggak? Skincare Tapi setelah habis wudhu. wudhu. Ya, kayak misalnya aku pakai sunblock misalnya. Habis wudhu Sunblock, dulu, skincare tapi gitu. Ya enggak masalah gitu udah. Apa orang tuh misal kalau saya pakai hand body namanya. Orang udah berwudu, kemudian karena lotion, pakai lotion, ini dulu ya nggak masalah lah. Apalagi misalkan kakinya itu sukunya sudah terjadi perpecahan suku kan, kering, apa ya? Ya itu derorom itu, nah rombehan maksudnya atau perpecahan suku lah gitu lah. Itu kemudian sudah berwudu, kemudian dikasih krim nggak masalah. Kenapa? Itu mah urusan kalau wudu kan urusan akhirat, nah, kita urusan dunia. Wudu mah terbawa sampai ke akhirat, kalau skincare mah henteu gitu. Nah, gitu. Tapi tergantung niatnya. Ya nggak apa-apa karena al aslu fil asyai al ibahah. Segala sesuatu dunia ini asalnya boleh. Silakan. Selama tidak yang dilarang kecuali kalau skincare pakai minyak babi gitu. Jangan itu mah. Nah, tapi sih nama najis. Ada skincare dari misalkan ya skincare-nya dari bahan yang halal, itu ya silahkan aja, nggak masalah gitu. Jadi aman ya, yang penting wudhunya juga tadi harus sempurna teman-teman ya, harus sesuai dengan, maksudnya harus sesuai dan sama dengan tuntunan Rasulullah. Iya misalkan seorang perempuan di rumah udah berwudu, kemudian make eyeshadow di sininya, make blush on, pakai maskara, pakai bibir mer karena mau menyambut suaminya. Kan catat bukan mau keluar nih. Mending menor bukan kali-kali dah. Kan memang usianya udah 66 misalnya. Ya supaya kelihatan 66 atuh Ustaz. Ya Allah. Pan biar kelihatan rada matching seeutik kali-kali lah. Walaupun kadang-kadang suka dihina ku salakina. Nah, banyak intinya dia berhias, bedakan, dah berwudu. Boleh. Jangan sampai nanti apa? Justru yang jangan itu bedak menghalangi orang dari berwudu. Nah, gimana aku udah bedakan? Nah, itu orang yang nikah tuh biasanya. Satu. Misalnya Kak, Ustadz boleh nggak saya menjamak asar dengan maghrib? Tuh, kan repot. Makanya nih ke teman-teman ya ini yang kalau nikah tuh mending pagi lah. Biar aman ya. Nikah tuh jangan sampai nikah. Waduh, ya guys, keluar saja. Jangan sampai gini. Orang nikah ya sampai ya dia dihias tuh kan dari zuhur tuh. Ya kan? Akad tuh biasanya kayak pengalaman kita kemarin tuh. Akad itu biasanya ada yang pada asar gitu kan, pada asar. Sementara kan dia dihias itu dari pada zuhur. Betul. Ustadz boleh nggak asar tarik ke zuhur atau maghrib nanti tarik ke isya gitu. Anda udah sapar. Ya enggak sih, sapar itu di rumah saya di sana. Jadi zuhur tarik ke asar gara-gara apa? Ya itulah, kalau kan saya udah bedakan nih, udah bagus, udah matching. Adan asar mau akad keluar angin. Boleh tayamum Ustadz? Ya Allah. Tapi tayamunya pakai bedak. Kalian repot ini. Nah, itu jangan sampai, makanya nih ke teman-teman nih ya. Usahakan nikah itu jangan melewati waktu sholat yang membuat kita di posisi sulit lah. Udahlah pagi-pagi. Jadi jam 1 udah beres, setengah 2 udah beres. Apalagi di musim PPKM kan temenang lamanya. Jadi nanti udah PPKM matematika, fisika, kimia lah benar. Jadi kan dulu mah ada pelajaran PPKM-nya. Oh, PPKM. Jadi kalau usahakan ya kalau berwudu jadi kalau pernikahan tuh jangan sampai, kan ini kan tuh ibadah, bener ibadah. Tapi jangan sampai menyingkirkan ibadah yang lain. Gitu loh. Jadi nikah itu karena kan
kita ingin bahwa ketika kita satu saat mati, kita ingin diakui sebagai umat Nabi. Sedangkan umat Nabi itu diantaranya tadi cirinya wudu kan, gara-gara sudah dihias, dia tunda waktu di jamak asar sampai isya. Jadi beres nikah malam biasanya jam 10 malam tuh. Ya udah aja isya, maghrib, asar disarambangin. Boleh nggak? Ya itu nggak boleh. Itu mah ya sholat di jamaah ngehijikeun begitu. Jadi usahakanlah ke teman-teman bisa-bisa gitu. Kecuali kalau pilih lah, boleh sih gitu sih. Kalau kalau mau milih mau nikah gitu, usahakan lagi haid. Jadi aman. Jadi aman boleh ya? Ya boleh aman. Jadi nggak akan melewati waktu sholat ke haid. Mangan khawatir ke salah kina. Jadi kasihan suaminya gitu. Cuman kalau itu aman itu. Atau kan nikahnya di luar kota Ustaz ya? Nah itu berisapa, kan? tapi tetap kan menghadapi maghrib dan isya. Masa nanti asar salamat maghrib gitu kan. Jadi hemat saya kalau bisa ya usahain pagi. Kalaupun mau sore tahan, jangan kentut-kentut sampai nanti minimal sampai isya lah. Oh, ya emang resikonya ya. Resikonya ya, tamu wayah nawe. Ini kebetulan banget ini dengan bab wudu dan juga make up nih, ini ada titipan pertanyaan dari teman saya Ustaz. Ini gimana kalau misalnya ketika kita lagi make up, apakah memang harus dihapus dulu make upnya, kemudian berwudu atau memang langsung boleh aja gitu langsung? Dia ini pengalaman nih tukang wedding ya, ikut di wedding juga. Itu biasanya ketebalannya berapa senti itu? Ya kalau saya emang nggak make up ya. Enggak yang ngelihat, maksudnya kita juga enggak juga sih. Kalau pengantin kalau memang pernah ngisi di TV nggak? Pernah. Di make up dulu nggak? Iya. Gitu kan. Tebal kan? Ya, karena air, makanya intinya itu adalah si air tidak boleh terhalangi sesuatu ketika menyentuh kulitnya. Ya Allah. Nah itu masalah. Pakai bibir mer itu kan melapisi itu. Lip aesthetic gitu. Iya. Bahasa orang lipan bahasa Badak Barat namanya. Dia pakai bibir mer itu, bimer atau pakai eyeshadow biru tuh juga teh. Ketika kena air itu kehalangan enggak airnya? Terhalangi kan? Makanya kenapa harus dihapus dulu, karena tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kenanya air ke dalam ke permukaan kulitnya. Itu harus dibersihin dulu ya. Iya, wayah yawa amut tetap begitu. Jadi harus dibersihin dulu gitu. Nah, makanya yang pakai topeng-topeng kan nikah tuh luar biasanya pakai topeng ya. Make upnya topeng itu udah asli mah tuh gitu tuh. Mahal loh Ustaz itu. Emang. Makanya saya aslinya pas nikahnya nggak glowing karena keringetan aja. Karena saya nggak mau di make up, dia kudu bayar. Karena harus bayar. Kedua guys, memang guys aslinya kaset jadi malas dah. Jadi nggak merubah apa-apa di make up sebagai laki-laki, tapi kalau perempuan bisa merubah gitu. Lumayan lah biar nggak bercahaya sekali ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ini ada ya, tuh. Buat teman-teman silakan yang mau bertanya langsung di live chat kita di YouTube channelnya dari Shift Media ya. Ini coba saya cek dulu. Siapa dulu? Yang mana Stad? Ini ke bawah saya mah tuh, contohnya ya dari Kang Irfan Pahlepi. Oh, saya belum ini. Oh, belum update itu. Kenapa ya? Nih, saya bacain. Ustadz ketika kita saya baca ku abdi heula we. Oh iya udah. Ada, sok atau aja. Kang Irfan ya. Ini dari Kang Irfan Fahlevi. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita berwudu sebelum tidur, terus pas mau tidur kita nggak sengaja buang angin. Ini saya banget nih. Nggak sengaja. Apakah harus berwudu lagi sedangkan kita udah dalam keadaan ngantuk berat? Ini saya banget Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Luar biasa. Insya Allah Kang Irfan sudah dicatat pahalanya berwudu sebelum tidur. Dan wudu itu bukan syarat sah tidur. Oh iya. Jadi tidurnya tetap sah. Jadi kalau ketika mau tidur wudu, kemudian kentut, sah tidurnya. Iya. Jangan sampai jam 8 tidur lagi. Kenapa Kang Irfan tidur lagi? Malam saya kentut. Jadi saya ulang lagi tidurnya. Jadi tidur bukan syarat sah. Wudu bukan syarat sah tidur. Artinya sah tidurnya. Teruskan saja tidurnya. Dia sudah dapat sunnahnya berwudu sebelum tidur. Makanya kita tahan atau engke bolak-balik terus saya wudu kan. Jadi nanti pekerjaannya malah nggak tidur. Makanya dengan dia berwudu karena ngantuk berat itu udah bagus. Bisa jadi itu termasuk pahala besar karena isbagul wudu, dia menyempurnakan wudu saat dia sedang tidak suka
Apa ngantuk? Dia berwudu lalu tidur kemudian buang angin. Apa harus wudu lagi? Iraha tidurnya. Makanya dia sudah dapat kesempurnaan dari apa? Berwudunya. Dihapuskan dosanya, dapat pahalanya, diangkat derajatnya. Adapun ketika buang angin tetap tidurnya sah. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, Ustadz, atau ini buat para ahwat ya. Apakah dengan tadi yang Ustadz bilang kan dari kepala dari depan terus ke belakang, itu bagaimana kalau misalnya diaplikasikan untuk para wanita, Ustadz? Apakah harus seperti itu juga atau bagaimana? Nah, ini. Jadi yang apalagi kalau misalnya wudunya di tempat umum, Ustadz. Di tempat umum. Tuh, kata Teh Nita Nur Hikmah. Jadi gini, mengusap kepala itu mau laki-laki atau perempuan sama pada dasarnya dulu. Jadi mau dari sini ke belakang ke depan juga sama pada dasarnya gitu. Nah, nanti di sini kalau bab fikih mah beberapa pendapat ya. Nah, saya ambil misalkan begini, ada yang membolehkan karena Rasulullah SAW laki-laki saja, Rasul pernah mengusap imamah. Imamah itu apa yang sorban. Beliau mengusap imamah. Jadi bahkan satu paket di sini kadang-kadang Rasul tuh mengusap imamah dan mengusap khuf itu alas kaki yang dipakai menutupi mata kaki. Jadi kayak semacam kaos kaki kalau dulu pakai kulit ya gitu kan. Nah, jadi kalau beliau itu sebelum berangkat kemana-mana, jadi ke akhwat ya. Ke akhwat, kalau mau berangkat tuh misalkan kemana-mana bagusnya apa? Dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu, kemudian dia pakai biasa APD lengkap lah. APD lengkap, kerudung, sari sampai dengan kaos kakinya. Nah, ketika di tempat umum, cari dulu tempat khusus. Ada nggak gitu? Nah, kalau tidak ada, misalkan tempat khusus di mana dia ingin sempurna nih membuka kerudungnya, maka ada ulama membolehkan ya, karena dalilnya tadi Rasul pun pernah mengusap sorban, maka boleh perempuan pun mengusap kerudungnya. Caranya tadi diusap dulu bagian depannya, lalu mengusap kerudungnya. Seperti apanya? Seperti biasa aja mengusap kepala. Kalau saya nggak aman ya, Sad ya. Iya, dan sebetulnya mah itu mau aman nggak aman memang dibolehin. Rasulullah kalau membuka imamah itu membuka sorban, membuka aurat nggak? Enggak kalau Rasulullah. Enggak kan? Lah laki-laki kan? Iya kan, kita polos kabeh ya tidak ada kopiahnya. Nah, apalagi perempuan kalau dibuka kan membuka aurat. Jangan sampai begini. Contoh misalkan ya, kalau kerudung jadi masalah, tapi kalau wudhu di tempat umum kan ini disingsatin. Apa disingsatin teh? Disingkap. Ini juga disingkap. Aurat mana betis sama rambut? Dua-duanya juga aurat kan sama. Makanya hemat saya, kalau perempuan di tempat umum, satu, cari dulu tempat khusus. Dan kalau sekarang mah masjid kayak di Al-Latif ini udah aman kan. Nah, kalau masjid yang benar-benar ngerti, dia pasti ada tempat lah buat perempuan. Carilah, kalau nggak ada misalkan dia bawa botol minuman air mineral 600 ml juga udah cukup tuh sebenarnya buat berwudu. Cari tempat yang menyingkur. Kalau di kali umum tempat yang tertutup yang dia bisa berwudu di situ, itu lebih bisa. Daripada kita tempat umum kelihatan kan, jangan berpikir hanya membuka kerudung. Aku kan gimana kalau tempat umum kan membuka kerudung. Boleh nggak misalkan nggak membuka kerudung? Kenapa mikirnya kerudung wae ari ieu? Gitu kan? Ini juga kan dibuka. Ini betis udah lebih tertarik melihat betis daripada lihat rambut. Ya kan? Nah, makanya hemat saya daripada begitu cari tempat yang lebih khusus, private, dia bisa ambil botol, kemudian cari tempat ditutupi sama teman-temannya misalkan. Nah, kalaupun tidak memungkinkan nih seperti itu tadi, satu, sebelum berangkat dia sudah berwudu, pakai kaos kaki, pakai kerudung. Nah, ketika dia batal, kemudian mau sholat, maka sebetulnya dia hanya modal menyingkapkan ini sama wajah, mencuci wajah, mencuci tangan, karena ini diusap ke bawah pun cukup diusap. Nah, kenapa diusap? Karena sebelumnya dia sudah berwudu. Syaratnya itu. Dan ketika sholat nggak boleh dia melepaskan alas kakinya. Jadi harus pakai kaos kaki. Iya, walaupun nanti ada beberapa pendapat, itu kan dulu kulit. Tapi ada juga yang punya pendapat yang pokok, punya sifat yang sama. Itu adalah alas kaki yang menutupi mata kaki.
disebutnya apa, jawrob. Kalau zaman jawrob itu kaos kaki. Nah itu, jadi untuk yang akhwat memang boleh mengusap apa, kerudungnya ketika tidak memungkinkan untuk dibuka. Dan itu ada kemurahan rukhsah dalam Islam gitu. Kan tuntutan awalnya harus diusap ya, tapi ketika misalkan dalam kondisi tertentu dia tidak bisa membuka, boleh dia mengusap apa, kerudungnya. Gitu dengan cara tadi dikodok kelas kedik di depannya, lalu diusap bagian luarnya. Itu udah cukup. Masya Kan Allah. tadi membersihkan hadas mah bukan ruang lingkup akal. Kok begitu? Ngerti tidak mengerti, begitulah aturannya. Begitu. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini karena waktu juga kita akan pilih. Masih banyak ya sebetulnya. Ustadz, ini pertanyaan terakhir, mau Ustadz yang pilih atau saya, Ustadz? Kalau ini mungkin Manggalah terserah, me abdi teu kacarekan jadi nanti Kang Boni. mohon maaf ya teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan langsung di live YouTube-nya Shift Media. Baiklah, yang simple aja ya, biar nggak terlalu itu. Ini Ustadz, kalau misalnya ini ada beberapa pertanyaan juga. Ini soalnya pertanyaannya banyak. Kalau misalnya kita menggunakan cincin, Ustadz, cincin, terus misalnya jam tangan, gelang yang menempel itu, apakah harus dilepas dulu atau bisa langsung berwudu menggunakan cincin, gelang, dan jam tangan, Ustadz? Mohon pencerahannya. Kenapa Rasulullah SAW saya menyela-nyelat ini kan? Supaya air itu kena. Jadi intinya mau dilepas atau tidak dilepas, yang pokok yang tertutupi oleh cincin itu kena. Dipastikan apa? Kena. Erlojinya juga sama. Yang pokok kena nggak? Apakah air itu menembus? Kalau meragukan, oh nanti kan tadi Nabi saya mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu dari api neraka. Kenapa? Itu hanya segede uang dirham yang nggak kecuci. Makanya kalau ada arloji, jam tangan, arloji itu bahasa Arab pakai alnya, arloji itu sekiranya ini menghalangi dan meragu-ragukan kita apakah air itu apa kena atau tidak, lebih baik dibuka saja, kasihin ke temannya atau ke saya boleh. Nah, kalau mahal mah tenan naon. Nah misalkan dibuka aja dulu cincin, misalkan apakah mau digeserin atau mau dibuka, mana yang lebih memudahkan air itu bisa masuk ke tempat yang tertutup oleh cincin itu. Karena nggak boleh ada yang terlewat. Aduh, udah aku nggak pernah pakai. Iya, Karena memang nggak pantas katanya. Laki-laki. Rumah dijual. Ada mas kawinan dijual. Jangan luar biasa. Jadi memang harus terkena ya, Ustadz? Iya, wayahna gitunya, jangan sampai terhalang.